Saya udah langsung, orang bilang, saya ngomong keras, kamu kritik Pak Jokowi ya, nyerang personal. Enggak. Saya cuma sampaikan hati-hati. Orang ini penjilat, jangan dipotong-potong kalimat saya. Teori Abraham Lincoln mengatakan, karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Saya mau ini sedikit Bang Karni. Soal ketua seumur hidup, saya kira kalau ada paham organisasi, kalimat itu nggak keluar. Tapi karena Anda biasa di gerombolan ya kata-kata itu keluar. Ya, nggak terbiasa membangun organisasi gitu loh. Jadi petugas dong, partai tadi harus Anda udah ngomong. begini. Tadi Anda udah ngomong kan, gantian lah. Tahu karena terlalu lama sama Jokowi jadi gitu. Untung gua udah kabur gitu loh. Jadi enggak, kan ada mekanisme demokratis dalam memilih dan tidak ada dibatasi karena stigma ketua seumur hidup itu kan seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya, itu bisa dilihat dengan baik dalam aturan organisasi. Jadi harusnya kan Sylvester nggak usah keluar kayak begitu karena partai ini saya kira dibanding partai lain ya, kita cukup demokratis. Kapan-kapan Anda boleh main ke PDI Perjuangan, lihat sertifikat ISO untuk manajemen mutu di partai yang cuma kita salah satu-satunya di Asia. Ya. Jadi tolonglah jangan menyesalkan pemilih pendengar. Soal campur tangan Pak Jokowi, rakyat tahu, udah deh, capek. Tidak semua yang kita tahu harus diomongin di sini, ntar malu kita semua. Ya, tapi kalau nggak ada di hati kita sedikit pun untuk mengakui kita ini nggak di jalan yang benar, I don't know what to say, gitu. Bro, campur tangan Pak Jokowi silakan diomongin aja, bro. Nggak ada masalah, supaya rakyat tahu, supaya kita semua paham. Saya dari tadi nggak ada nyebutkan campur tangan Pak Jokowi loh, Anda yang mengulang-ulang. Ada nggak saya tadi nyebut campur tangan Pak Jokowi? Nggak ada, dia ini merasa bersalah bahwa nggak ada Pak Jokowi campur tangan. Apapun yang Anda bilang pasti kebalikan itu udah rumus di rakyat hari ini. Ya, kalau Pak Jokowi bilang tidak ada campur tangan, ya artinya campur tangan itu bahasa media sosial loh. Silakan dicek gampang, saya tinggal screenshot banyak banget tuh. Ya, jadi ginilah. Kita sudah tahu dulu ketua-ketua partai ini sebelum pemilu itu sudah pernah dipanggil, sudah pernah dibicarakan di publik segala macam. Tapi kan kita nggak mungkin bicarakan semua yang behind the door, all this dirty politics, di tempat-tempat seperti ini. Tapi jangan dipancing-pancing juga kita, gitu loh. Karena ada saatnya juga kita meledak, gitu. Iya kan? Situ punya, kita juga punya, gitu. Menyala, bosku. Silakan. Iya. Memang waktunya menyala, kalau nggak menyala gosong kita ini. Ngeri, Pak. Tiap hari di depan rumahmu bisa itu datang polisi atau KPK atau apalah, jaksa, gitu loh. Sekarang aja masih senang, bos. Ganti nanti pemimpin. Belum tentu kayak gitu. Jadi hati-hatilah. Ya dengan peradaban kayak gini nih bahaya Pak Sylvester. Ya mungkin karena kita masih, saya kalau nggak dilindungi hak kekebalan imunitas DPR juga saya nggak berani bicara, ngumpet aja di rumah nih. Ya, tapi kekuasaan ada batasnya. Kekuasaan ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit. Dan kekuasaan tanpa moral dan etika, nunggu waktunya datang karma gitu aja. Ya, teman-teman selamat datang kembali di channel ini. Kita tahu betul yang namanya Sylvester Matutina. Dia adalah relawan dari Pak Jokowi. Dan sekarang Sylvester Matutina tidak kelihatan hidungnya teman-teman. Ya, kalau tidak salah sudah setahun lebih. Ya, Sylvester setelah kasusnya mencuat dibongkar oleh Roy Suryo CS. Mengenai kasusnya ketika dia menyampaikan sesuatu ya terhadap Yusuf Kala, dan ternyata Sylvester Matutina ini sudah divonis hukuman penjara, hanya saja belum dieksekusi. Sehingga Sylvester Matutina yang dulunya sangat tegas dalam membela kasus ijazah Pak Jokowi sekarang tidak berani lagi muncul di hadapan publik. Nah harusnya teman-teman, kan hukuman sebenarnya Sylvester Matutina itu hanya setahun setengah teman-teman. Nah artinya kan sudah dilewati sebenarnya. Kalau dulunya pada saat mencuat itu langsung dia ya menyerahkan diri atau ditangkap ya masuk ke penjara, maka tinggal beberapa bulan lagi sebenarnya. Tapi sampai sekarang ya tentu hukuman itu tidak akan berkurang. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjalani. Padahal hampir sama sebenarnya kalau dia tidak pernah kelihatan di muka umum. Ya dia pasti bersembunyi kemana dan lain sebagainya. Tidak kelihatan lagi. Nah tentu ini satu pelajaran penting bagi kita bahwa ya kalau memang sudah melakukan sesuatu yang siap untuk bertanggung jawab. Nah,
Kita lihat di sini teman-teman apa yang disampaikan oleh Firdaus Oiwobo ini. Ya, bagaimana dengan Sylvester Matutina, kenapa dia bersembunyi? Firdaus Oiwobo ya ungkap alasan Sylvester Matutina bersembunyi. Sahabat Sylvester Matutina, nah ternyata bahwa Firdaus Oiwobo ini adalah sahabat dari Sylvester Matutina yang masih menjadi buronan Kejaksaan Agung. Sahabat Sylvester Matutina, Firdaus Oiwobo, mengatakan Sylvester tak muncul ke publik belakangan ini bukan karena merasa sebagai penjahat. Ya, katanya dia tidak muncul karena bukan merasa sebagai penjahat. Terus apa yang menjadi ketakutan dari Sylvester Matutina dalam hal ini? Menurut dia, Sylvester merasa terancam lantaran adanya provokasi. Nah, ini alasan dari sahabatnya ini, Oiwobo, teman-teman, bahwa Sylvester Matutina tidak muncul ke publik karena Sylvester merasa terancam karena provokasi, katanya. Firdaus mencontohkan salah satu provokasi datang dari Ahmad Hozainuddin CS, pria yang menjadi pengacara tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Menurut dia, provokasi itu mengancam stabilitas nasional, katanya. Nah, kemudian artinya di sini kenapa lantas Sylvester tidak keluar, karena dia sudah tertekan dan terancam. Karena situasi sekarang ini, provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Hozainuddin CS itu sangat berbahaya sekali bagi stabilitas nasional, ucap Firdaus. Nah, dalam program interupsi di E-News TV pada Kamis 8 Januari 2026 yang lalu. Nah, teman-teman, Firdaus juga mengatakan bahwa tidak ditahannya Sylvester dalam perkara hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bukanlah kesalahan Sylvester. Ya, dia mengklaim hal itu merupakan maladministrasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Hari ini Sylvester tidak ditahan bukan karena kesalahan Sylvester, tapi adanya maladministrasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum kepada kenapa tidak ditangkap, sementara perintah dari amar putusan kan ada untuk menahan. Jadi bukan karena kesalahan Sylvester, tandasnya. Nah, ternyata bahwa Oiwobo ini mengatakan bahwa Sylvester tidak ditahan itu bukan kesalahannya. Ya, padahal dia menyinggung bagaimana amar putusan pengadilan bahwa ada penahanan di sana, tapi ya masih belum juga ditangkap atau ditahan. Sebagai informasi, Sylvester terjerat kasus fitnah dan pencemaran nama baik atas pernyataan dalam sebuah demo. Pernyataan Sylvester saat itu mengarah Yusuf Kala atau JK. Dalam proses hukum, Sylvester akhirnya divonis penjara 1 tahun pada Pengadilan Negeri tingkat pertama pada 29 Oktober tahun 2018 yang lalu. Nah, kemudian teman-teman, Sylvester sempat mengajukan upaya hukum, namun pada tingkat kasasi hukuman Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan. Nah, ternyata Sylvester Matutina ini, teman-teman, pernah mengajukan banding, ya, mengajukan upaya hukum, namun pada tingkat kasasi itu bukan malah dipermudah, ya, hukumannya malah jadi diperberat. Dan Sylvester Matutina ini adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Kemudian hingga kini putusan pidana penjara itu belum juga dieksekusi. Dorongan untuk mengeksekusi putusan itu pun kembali menguak belakangan ini. Ya, memang teman-teman, ketika dalam satu debat, ya, kita tahu betul bagaimana Sylvester Matutina berdebat dengan Rosyuro ketika Rosyuro masih gencarnya untuk mencari tahu bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi, asli atau tidak, sampai Rosyuro mengatakan bahwa 99%, ya, 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, kata Rosyuro. Dan yang menjadi garda terdepan dalam kasus ini adalah salah satunya Sylvester Matutina. Dan ketika pada saat itu
ya Sylvester Matutina berdebat dengan Rosario, maka Rosario ya langsung keluar di mulutnya bahwa Anda ya pidana yang belum dieksekusi. Sehingga mulai dari situ heboh teman-teman, dan ternyata setelah ditelusuri ya Sylvester Matutina setelah amar putusan itu keluar dari pengadilan, maka Sylvester Matutina tidak pernah ditahan atau tidak pernah kunjung dieksekusi. Ya sudah selama sekitar 6-7 tahun sampai sekarang teman-teman, Sylvester Matutina masih menjadi bebas dan menjadi pembicara. Ya, kita tahu bagaimana Sylvester dulunya tampil di berbagai media sosial, di acara-acara TV. Oke-oke saja, aman-aman saja teman-teman. Dan sekarang Sylvester Matutina tidak pernah kelihatan ya batang hidungnya karena kasusnya itu. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.